diri dari hawa nafsu. Sabar juga dibutuhkan untuk terus konsisten dalam ketaatan. Allah memerintahkan kita untuk menjadi muslim bukan sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan saja. Kita diperintahkan menjadi muslim seumur hidup dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Artinya, menjalankan ketaatan setiap waktu, setiap saat, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita berada dalam kondisi Islam dan berserah diri kepada Allah. Itulah kenapa sabar sangat dibutuhkan setiap saat, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita berada dalam kondisi Islam dan berserah diri kepada Allah. Ketaatan demi konsistensi dan kesinambungannya sampai akhir hayat. Selain sabar, Allah juga memerintahkan kita agar menjadikan sholat sebagai penolong. Bagaimana caranya? Sholat merupakan bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sholat yang sempurna juga membutuhkan kesabaran. Sholat bukan hanya kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seorang hamba mengadukan persoalan ke Robnya. Sholat juga tempat seorang hamba beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat." Dan hidup dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Artinya, menjalankan ketaatan setiap waktu, Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung, yaitu dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran, Surah Al-Mu'min, ayat 9. Sholat seperti inilah yang betul-betul menjadi penolong bagi pelakunya. Bukan sholat yang dilakukan dengan bermalas-malasan, sekedar gugur kewajiban, apalagi hanya pamer karena ingin dilihat orang. Sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi penolong dalam berbagai ujian dan musibah. Baik musibah itu menimpa diri, harta, kerabat, atau agama. Salat merupakan pengaduan langsung antara Allah dan hambanya. Hal ini juga pernah Allah pesankan kepada Bani Israel ketika mereka berada dalam penindasan Fir'aun. Pesan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa melalui firman-Nya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, menyuruh umat ke jalan kebenaran, menjaga risalah Islam. Maka menjadikan sholat sebagai penolong merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Niat yang lurus dan hati yang bersih merupakan prasyarat untuk bisa mengemban misi mulia sebagai pewaris misi para nabi. Ketika Allah baru mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah menjadikan sholat tahajud sebagai sebuah kewajiban baginya. Karena begitu beratnya beban yang akan dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Muzammil. Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah sholat di waktu yang sedikit di malam hari, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Salat juga sebagai penolong untuk menghapus dosa-dosa. Setiap manusia pasti pernah salah dan khilaf, dan setiap kita tak luput dari dosa. Salat tidak hanya menjadi tiang agama, tapi juga Allah jadikan sebagai pengampun dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Salat menghapus dosa seperti air menghapus kotoran. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Rasul. Air menghapus kotoran. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selain itu, sholat juga akan menjadi amal yang pertama diperhitungkan di hari kiamat. Jika sholat baik, maka amal lain akan baik. Jika sholat bermasalah, maka amal lain akan berpotensi salah.